Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat datang juga kepada Ibu Nurjana, komentar dari Ibu. Baik, langsung saja. Ya, terima kasih Pak Afgan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kesehatan. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya, yang saya hormati Pak Rian sebagai penguji. Sehat terus ya, ketok-ketok terus saja biar tidak mengantuk. Saya ini mengantuk. Yang saya hormati Ibu Nurjana, sudah kelihatan Ibu Nurjana. Oh ya. Terima kasih atas kehadirannya Bu. Dan ya. Ibu Nilu, Anda siap? Mudah-mudahan Anda putus-putus ya. Siap Bu. Ya, oke. Dan Anda diberi waktu 10 menit untuk pemaparan dan selebihnya nanti kita berikan juga waktu untuk Ibu Nurjana 5 menit. Kemudian selebihnya saya serahkan kepada penguji untuk memberikan masukan ataupun pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan apa yang Anda angkat. Saya persilakan Ibu Nilu untuk pemaparannya. Yang terhormat Bapak Muhammad Rian STP MSI selaku penguji, Ibu Dr. Anda Dery Janggola MSI selaku coach, Ibu Nurjana SPD selaku mentor, dan Bapak Rudiat Afgar PSI MPSI selaku host yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan rancangan aktual saya yang berjudul Penerapan Media Pembelajaran Kartu Pos Siaga dan Batang untuk meningkatkan kemampuan siswa kelas 7 SMP Satap Negeri 2 Toribulu pada operasi hitung penjumlahan, pengurangan, dan perkalian bilangan bulat. Saya sendiri adalah guru matematika di SMP Satap Negeri 2 Toribulu. Sebagai guru mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan peraturan undang-undang. Tugas guru yaitu merancang pembelajaran, melaksanakan pembelajaran bermutu, menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran, membimbing dan melatih peserta didik atau siswa, melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, melakukan tugas tambahan yang melekat pada kegiatan pokok yang sesuai, meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi dan kompetensi secara berkelanjutan. Sedangkan fungsinya memelihara dan memupuk persatuan kesatuan bangsa, menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika, menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis, memelihara komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan dan memberikan teladan, dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Selama saya bertugas di SMP Satap Negeri 2 Toribulu, ada beberapa siswa, rendahnya kemampuan siswa pada operasi hitung penjumlahan, pengurangan, perkalian bilangan bulat, kurangnya pemanfaatan kuis interaktif, dan kurangnya kesadaran akan kebersihan lingkungan sekolah. Selanjutnya, saya menganalisis isu-isu tersebut menggunakan metode APKL untuk menemukan isu yang prioritas, sehingga diperoleh isu yang prioritas yaitu rendahnya kemampuan siswa pada operasi hitung penjumlahan, pengurangan, perkalian bilangan bulat. Hal ini dapat ditunjukkan dari hasil rekapitulasi yang menunjukkan bahwa dari 15 orang siswa khususnya kelas 7, hanya 4 siswa yang peroleh nilai di atas nilai KKM yaitu 65. Dengan persentase siswa tuntas di kelas itu jadinya hanya 26,7% dan yang belum tuntas 73,3%. Selanjutnya saya menganalisis menggunakan diagram Fishbone untuk menentukan faktor penyebab rendahnya kemampuan siswa sehingga dapat ditemukan pemecahan isu yaitu dengan memanfaatkan media pembelajaran. Adapun media pembelajaran yang saya gunakan di sini yaitu kartu pos siaga untuk penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, kemudian batang natir untuk perkalian. Sehingga gagasan kreatifnya yaitu menerapkan media pembelajaran kartu pos siaga dan batang natir untuk meningkatkan kemampuan siswa SMP Satap Negeri Bulat. Adapun uraian kegiatan, rencana kegiatan aktualisasinya, di sini ada 6 kegiatan. Yang pertama itu perencanaan pelaksanaan kegiatan aktualisasi. Tahapannya yaitu menyiapkan bahan konsultasi terkait rencana aktualisasi, outputnya bahan konsultasi berkaitan dengan materi berakhlak akuntabel. Yang kedua melakukan konsultasi dengan mentor, outputnya lembar saran dan lembar persetujuan mentor kaitan dengan materi berakhlak, berorientasi pelayanan, harmonis, loyal, kolaboratif. Yang tahap yang ketiga merencanakan jadwal kegiatan, outputnya jadwal kegiatan kaitan dengan materi berakhlak, akuntabel, dan harmonis. Yang keempat melakukan koordinasi dengan teman sejawat, outputnya hasil koordinasi, kemudian kaitan dengan materi berakhlak, harmonis, loyal, kolaboratif. Kegiatan pertama ini berkaitan dengan manajemen ASN dan berkontribusi terhadap misi Kabupaten Parigi Motong. Yang ketiga yaitu memajukan cakupan layanan pendidikan dan menggalakkan kesehatan berdaya saing. Adapun penguatan organisasinya berorientasi pelayanan, akuntabel, harmonis, loyal, dan kolaboratif. Kegiatan yang kedua
membuat media pembelajaran kartu Posinega dan Batang Napir. Tahapannya yang pertama mencari referensi, outputnya tersedia referensi, kaitan materi berakhlak, akuntabel, dan kompeten. Tahapan yang kedua menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan untuk pembuatan media pembelajaran. Outputnya tersedianya alat dan bahan, kaitan dengan materi berakhlak, akuntabel, dan kompeten. Tahap yang ketiga membuat media pembelajaran kartu Posinega dan Batang Napir. Outputnya media pembelajaran kartu Posinega dan Batang Napir, kaitan dengan materi berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, adaptif. Kegiatan dua ini berkaitan dengan manajemen dan smart ASN dan berkontribusi terhadap misi Kabupaten Nilu, Parigi Motong. Ibu Nilu. Iya, Ibu. Ibu Nilu. Iya, Ibu. Tidak keluar tampilanmu. Tidak keluar tampilanmu. Tidak keluar, Bu. Iya, gambar cuma lembar pertama yang keluar. Dari tadi saya tunggu-tunggu, kirain mau keluar. Coba. Tunggu, Bu. Saya share screen ulang. Ulang. Mohon maaf, Ibu, ini belum muncul. Nah, sudah. Ini sudah uraian kegiatan. Ini uraian kegiatan sudah. Iya, lanjut. Iya, ini uraian kegiatan yang kedua ini, Ibu, membuat media pembelajaran. Tahap yang pertama mencari referensi, outputnya tersedianya referensi, kaitan dengan materi berakhlak, akuntabel, dan kompeten. Tahap yang kedua menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan untuk pembuatan media pembelajaran. Outputnya tersedianya alat dan bahan, kaitan dengan materi berakhlak, akuntabel, dan kompeten. Yang ketiga membuat media pembelajaran kartu Posinega dan Batang Napir. Outputnya media pembelajaran kartu Posinega dan Batang Napir, kaitan dengan materi berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, dan adaptif. Kegiatan yang kedua ini berkaitan dengan manajemen dan smart ASN serta berkontribusi terhadap misi Kabupaten Parigi Motong yang ketiga, yaitu memajukan kualitas dan cakupan layanan pendidikan dan menggalakkan kesehatan berdaya saing, serta penguatan organisasinya berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, adaptif. Yang ketiga, kegiatan yang ketiga, merancang rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Tahapannya, menyiapkan alat dan bahan untuk penyusunan RPP. Outputnya, tersedianya alat dan bahan, kaitan materi berakhlak, akuntabel, dan kompeten. Tahapan yang kedua, menyusun RPP. Outputnya lembar RPP, kaitan dengan materi berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten. Tahapan yang ketiga, mengesahkan RPP. Outputnya RPP yang telah disahkan, kaitan dengan materi berakhlak, akuntabel. Kegiatan tiga ini berkaitan dengan manajemen dan smart ASN, serta berkontribusi terhadap misi Kabupaten Parigi Motong yang ketiga, yaitu memajukan kualitas dan cakupan layanan pendidikan dan menggalakkan kesehatan berdaya saing, serta penguatan organisasinya berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten. Kegiatan yang keempat, melaksanakan pretest. Tahapan yang pertama, menyusun soal dan kunci jawaban pretest. Outputnya soal dan kunci jawaban pretest. Kaitan materi berakhlaknya akuntabel, kompeten, dan loyal. Tahap kegiatan yang kedua, melaksanakan pretest. Outputnya lembar jawaban siswa. Kaitan materi berakhlak, berorientasi pelayanan, kompeten, dan harmonis. Tahapan yang ketiga, memeriksa dan menganalisis hasil pretest. Outputnya deskripsi nilai hasil tes siswa. Kaitan materi berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis. Kegiatan yang keempat ini berkaitan dengan manajemen ASN dan berkontribusi terhadap misi Kabupaten Parigi Motong yang ketiga, yaitu memajukan kualitas dan cakupan layanan pendidikan dan menggalakkan kesehatan yang berdaya saing. Penguatan organisasi, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, loyal, harmonis. Tahapan yang kelima, melaksanakan proses belajar mengajar. Tahapan yang pertama, menyampaikan tujuan pembelajaran, persepsi, dan motivasi. Outputnya siswa mengetahui tujuan pembelajaran dan melakukan persepsi. Outputnya kaitan materi berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, loyal. Tahapan yang kedua, membagi siswa menjadi beberapa kelompok belajar. Outputnya terbentuknya kelompok belajar, kaitan terhadap materi berakhlak, berorientasi pelayanan, harmonis, kolaboratif. Tahapan yang ketiga, memperkenalkan media kartu Posinega dan Batang Napir dan cara penggunaannya.
Outputnya, siswa mengenal dan memahami cara menggunakan media kartu Posinaga dan Batang Napir. Kaitan materi berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, loyal. Tahapan yang keempat, membimbing siswa dalam menggunakan media kartu Posinaga dan Batang Napir. Outputnya, siswa dapat menggunakan media kartu Posinaga dan Batang Napir dan lebih mudah memahami materi. Kaitan materi berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, loyal. Kegiatan 5 ini berkaitan dengan manajemen ASN dan berkontribusi terhadap misi Kabupaten Parigi Motong yang ketiga, yaitu memajukan kualitas dan cakupan layanan pendidikan dan menggalakkan kesehatan berdaya saing, penguatan organisasinya, berorientasi pelayanan, akuntabel, harmonis, loyal, dan kolaboratif. Kegiatan yang terakhir, yaitu melaksanakan evaluasi atau post-test. Tahapannya, yang pertama membuat soal serta kunci jawaban post-test, outputnya soal serta kunci jawaban post-test. Kaitan materi berakhlak, akuntabel, kompeten, loyal. Yang kedua, melaksanakan post-test, outputnya lembar jawaban siswa. Berkaitan dengan materi berakhlak, berorientasi pelayanan, harmonis, kompeten. Yang ketiga, memeriksa, menganalisis, dan membandingkan hasil pretest dan post-test. Outputnya deskripsi hasil post-test siswa dan kesimpulan dari hasil pretest dan post-test. Kaitan materi berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis. Yang keempat, melakukan laporan kepada mentor terkait kegiatan aktualisasi. Outputnya bahan laporan, kaitan materi berakhlak, akuntabel, dan loyal. Kegiatan 6 ini berkaitan dengan manajemen ASN dan berkontribusi terhadap misi Kabupaten Parigi Motong yang ketiga, yaitu memajukan kualitas dan cakupan layanan pendidikan dan menggalakkan kesehatan berdaya saing, serta penguatan organisasinya, berorientasi pelayanan, akuntabel, harmonis, loyal, dan kompeten. Berikut rencana jadwal aktualisasi dilaksanakan dalam 4 minggu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Yang saya banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan ini atas izinnya lah sehingga kita bisa berada di ruang seminar ini. Guna mengikuti seminar rancangan aktualisasi peserta laksar dilaksanakan oleh Pemda Kabupaten Parigi Motong. Salawat dan salam terlebih pula kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta sahabatnya dan para keluarganya, sahabat yang setia hingga akhir zaman. Saya atas nama Nurjana SPD selaku Kepala Sekolah SMP Satap Negeri 2 Toribulu dalam menyampaikan beberapa hal atas isu atau ide yang diangkat oleh saudari Nilu Aryani dalam menyelesaikan tugasnya pada kegiatan laksar berikut ini. Adapun beberapa hal itu menyangkut tanggapan dan juga dukungan saya selaku kepala sekolah yang berada di sekolah SMP Satap Negeri 2 Toribulu. Beberapa hal yang menyangkut daripada tugas akhir ini tentang bagaimana keadaan kami yang ada di sekolah SMP Satap Negeri 2 Toribulu setelah melaksanakan proses belajar tatap muka terbatas. Untuk materi matematika, kita ketahui bersama bagaimana tanggapan kita pada umumnya, khususnya di sekolah kami ini, sebagian siswa itu menganggap materi matematika itu sangat sulit untuk dipelajari. Entahlah mengapa menjadi momok seperti itu. Mungkin juga disebabkan oleh daya dukung siswa yang kurang, karena kami berada di medan yang agak sulit sedikit Satap. Dan mungkin juga karena disebabkan oleh penyampaian guru mata pelajaran yang mungkin kurang menarik untuk mereka. Sehingga pada beberapa materi dalam mata pelajaran matematika ini, meskipun itu kita anggap materi yang sangat mudah, dari Bu Nilu ini ya,
begitu dilakukan uji coba, begitu dilakukan diberikan materi, ternyata anak-anak ini tidak juga dibilang hampir sebagian yang betul-betul belum memahami, meskipun ini hanyalah dasar untuk mengikuti materi-materi yang mungkin tingkat penalarannya lebih susah lagi ke depan. Mereka masih kelas 7, tapi untuk materi pengoperasian bilangan, khususnya bilangan bulat, apakah itu penjumlahan, perkalian maupun pengurangan, mereka masih sangat susah. Sehingga saya sangat mengapresiasi tugas dari saudari Nilu Aryani ini untuk mengangkat isu dengan mengambil materi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian bilangan bulat ini dengan menggunakan media kartu Posinega untuk penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, dan menggunakan media batang napir untuk perkalian bilangan bulat itu sendiri. Saya selaku kepala sekolah sangat-sangat mengharapkan semoga dengan tugas aktualisasi yang Ibu Nilu angkat sebagai isu ini di sekolah kami bisa memberikan kontribusi yang baik terhadap siswa, bisa memacu semangat mereka untuk belajar, menimbulkan minat belajar mereka, sehingga apa yang bagi kita sangat mudah kita pelajari dan bagi mereka sangat sulit, itu akan menjadi mudah pula bagi mereka. Sehingga pada jenjang berikutnya mereka tidak lagi kesulitan dalam dasar perhitungan pada mata pelajaran matematika ini. Besar harapan saya semoga juga tugas aktualisasi yang dilaksanakan Ibu Nilu Aryani ini bisa menjadi contoh untuk teman-teman guru yang lain, sehingga menimbulkan kreativitas mereka dalam proses belajar mengajar ke depan, sehingga dapat memberikan hasil nilai pada evaluasi yang kita inginkan berhasil, nilai yang baik. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan selaku tanggapan ataupun dukungan saya selaku kepala sekolah, dan kurangnya yang saya sampaikan ini saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Om Santi. Oke, terima kasih Bu Nurjana, cukup panjang memberikan dukungan dan harapan. Saya pikir ini sudah didengar sendiri oleh Bu Nilu untuk bisa diterapkan dan mudah-mudahan bisa lakukan. Selanjutnya saya persilakan Pak Rian pendalaman terhadap isu angkat. Saya persilakan. Baik, terima kasih banyak Bu Coach. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Coach, Ibu Dr. Anda dari B. Janggola MSc. Yang kami hormati Ibu Mentor, Ibu Nurjana SPD. Terima kasih banyak sudah hadir, dan beberapa hal yang kami catat dari apa yang disampaikan oleh Ibu Nurjana. Yang pertama yaitu Ibu Nurjana mengapresiasi apa yang sudah dilakukan Ibu Nilu hari ini. Ini luar biasa, saya kira apresiasi yang diberikan oleh mentor ini menjadi pemacu, menjadi motivasi penerapan media pembelajaran seperti yang sudah disusun. Kemudian harapan mentor saya kira sangat besar. Apa yang dilakukan oleh Ibu Nilu ini menjadi teladan, menjadi kreativitas, jadi contoh di sekolah untuk memancing kreativitas guru-guru, dan harapannya juga bisa menjadi kontribusi yang lebih baik untuk mengajarkan siswa, apalagi ini tentang matematika, operasi hitung, perkalian bilangan bulat, seperti itu. Jadi kalau dilihat-lihat dari harapan Ibu mentor ini besar sekali. Tapi ini menjadi motivasi, menjadi semangat kita untuk memberikan yang terbaik, untuk membuat yang lebih bagus lagi, seperti itu. Baik, saya akan masuk ke laporan rancangan aktualisasi yang sudah disusun oleh Ibu Nilu.
mengenai penerapan media pembelajaran kartu Posinega dan Batang Napier. Sebelum lanjut, saya kira boleh enggak diberikan sedikit pengertian kartu Posinega ini apa, Batang Napier ini apa, Bu Nilo? Silakan. Nah, iya Pak, terima kasih atas kesempatannya. Tadi di awal saya lupa menjelaskan bahwa kartu Posinega itu adalah kartu positif negatif yang digunakan nanti pada saat penjumlahan dan pengurangan. Sedangkan kalau Batang Napir itu, kalau secara umum kan anak-anak belajar perkalian itu dengan cara bersusun seperti itu Pak. Cuma nanti ada lagi metode yang nanti saya coba gunakan, yaitu dengan melakukan penjumlahan terhadap diagonalnya seperti itu. Kalau penggunaan Batang Napir. Terus Batang Napiernya seperti itu. Dari latar belakang kita tahu bahwa hanya 4 siswa yang masuk dalam KKM, sekitar 26%, sementara 73%-nya itu tidak tuntas. Jadi ini menjadi PR besar, karena memang matematika ini menjadi momok di mana-mana, menjadi tidak menarik pembelajarannya, apalagi kalau gurunya juga tidak menarik dalam artian membawakannya monoton, hanya dia sendiri saja yang bisa memahami, sementara siswa juga tidak memahami. Saya kira nanti siswanya jadi tidak bertambah bagus nilai KKM-nya. Oleh karena itu, saya menyambut baik apa yang sudah dilakukan melalui kartu Posineganya dan Batang Napier. Di dalam latar belakang sudah disampaikan datanya, hanya nanti tetap dinarasikan mengenai kondisi yang diharapkan. Kondisi yang diharapkan kalau mengacu apa yang disampaikan Ibu Mentor tadi, semua yang disampaikan Ibu Mentor tadi bagian dari kondisi yang diharapkan. Seperti itu. Untuk analisis saya kira tidak ada masalah. Terima kasih banyak Bu Nilo sudah melakukan analisis dengan baik sekali, mulai dari APKL sampai dengan di Fisbon. Saya akan lanjut ke bagian rencana kegiatan aktualisasi sebagaimana ada dalam tabel. Yang pertama, perencanaan pelaksanaan kegiatan aktualisasi. Oke, dalamnya konsultasi pastinya dengan mentor, perencanaan kegiatan, koordinasi dengan tim teman sejawat, koordinasi dengan teman guru lainnya itu menjadi penting. Kenapa? Jangan sampai kita orang baru ini dianggap lebih sok tahu. Seperti itu. Jadi penting sekali berkoordinasi dengan teman sejawat. Berikut di kegiatan 2-nya membuat media pembelajaran, oke, tidak ada masalah. Bagian 3 merancang RPP. Di kegiatan 4 saya menggarisbawahi di kegiatan keempat melaksanakan pretest, dan di kegiatan ke-6 melakukan evaluasi post-test. Pretest dan post-test ini sebenarnya soalnya sama. Perlakuannya waktunya, timingnya saja yang berbeda dilakukan. Pretest dilakukan sebelum diberikan sentuhan, post-test setelah dilakukan sentuhan. Sentuhan yang saya masuk adalah setelah diajarkan dengan Posinega tadi, kartu Posinega dan Batang Napier tadi. Ada perubahan tidak? Ada perubahan, kita tes, dipost-teskan kembali. Disitulah alat ukurnya. Jadi menurut kami melakukan pretest, apalagi di tahapan kegiatannya menyusun soal, kunci jawaban. Di post-testnya juga membuat soal, membuat kunci jawaban. Padahal soalnya sama, pretest sama post-test. Menurut kami itu masukan melakukan pretest dan melakukan post-test, masukan menjadi tahapan kegiatan. Tahapan kegiatan di mana? Di kegiatan kelima, dalam proses belajar mengajar. Jadi dalam melakukan proses belajar mengajar, ada menyampaikan tujuan pembelajaran, kemudian sebelum masuk di pembelajarannya, lakukan pretest dulu. Di akhir pembelajarannya, lakukan post-test. Seperti itu. Oke. Kemudian di bagian terakhir saya menginginkan Ibu Nilo melakukan evaluasi terhadap pretest sama post-test tadi.
bukan hanya merekapitulasi hasil, memeriksa, tetapi menganalisis juga sehingga kelihatan perbandingan antara hasil pretest dan post-test. Bukan hanya perbandingan tabel, tapi juga menarasikan hasil perbandingan tersebut. Oke, bisa dipahami. Kemudian ada tahapan kegiatan yang melakukan laporan kepada mentor terkait kegiatan aktualisasi. Oke, no problem, saya kira. Sudah bisa ditangkap, Bu Nilu? Baik Pak, bisa Pak. Oke, ada yang ingin diklarifikasi? Jadi begini Pak, tadi berarti di tahapan yang kedua kayaknya itu yang merancang pretest itu berarti itu tidak perlu yang kegiatan itu Pak. Tinggal digabungkan di kegiatan inti, di kegiatan. Oke, jadi bukan tidak perlu. Pretest sangat diperlukan. Hanya dia bukan menjadi kegiatan inti. Dia menjadi tahapan kegiatan. Seperti itu. Baik Pak, berarti dia digabung di kegiatan 5, di kegiatan pembelajaran nanti Pak. Betul sekali. Baik. Oke, nanti kasih banyak. Jadi untuk kegiatan 5, karena itu kegiatan inti, tahapan kegiatannya menjadi banyak. Semakin banyak tahapan kegiatannya, harapan kami semakin banyak nilai yang akan diambil dalam setiap tahapan kegiatan. Oke, baik. Saya kira itu. Saya kira sudah cukup untuk Ibu Niluh. Harapan kami yang pertama, Ibu Niluh, waktu kita tidak banyak, hanya sekitar 1 bulan ke depan. Oleh karena itu, manage waktu dengan baik. Kemudian saya mengingatkan kembali untuk tetap berkonsultasi, berkoordinasi, menghubungi mentor dan coach. Ini menjadi penting dan itu pasti kami minta pembuktiannya apakah sudah dilakukan pembimbingan terhadap mentor dan coach. Berikut yang tidak kalah pentingnya, selain konsultasi ke mentor tadi, melaporkan semua progres per minggu biasanya. Progres per minggu itu di Kolabjar. Nah, ini menjadi penting ke Ibu Niluh. Kenapa? Ibu Niluh punya jaringan biasa. Ini saja jaringannya tadi mati-mati. Nah, jadi jangan sampai menjadi alasan tidak mengupload, tidak melaporkan progres di Kolabjar. Karena itu menjadi bagian dari penilaian. Seperti itu, Bu Niluh. Dan terakhir, jaga kesehatan. Untuk Ibu Nurjana sebagai mentor, terima kasih banyak Bu Mentor sudah mengawal pelaksanaan rancangan ini. Mohon bantuan Bu Mentor untuk tetap mengawal pelaksanaan aktualisasi dengan memberikan ide, saran, masukan, kalau perlu kritikan bahkan kepada Ibu Niluh demi untuk keberhasilan aktualisasi yang sudah disusun. Saya kira itu, dan kepada Ibu Coach saya ucapkan terima kasih banyak karena ini peserta terakhir kita. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga apa yang dilakukan hari ini menjadi bagian dari ibadah. Saya kira cukup. Amin. Terima kasih banyak. Kami kembalikan ke Ibu Coach. Oke, terima kasih Pak Rian atas masukan dan perbaikan di dalam rangka aktualisasi Saudara Niluh ya. Jadi perhatikan catatan-catatan yang disampaikan oleh Pak penguji tadi, bagaimana soal latar belakang, bagaimana soal penempatan tahapan kegiatan. Diperhatikan betul ya, nanti ketika ini disajikan bahwa ini sudah dalam tahapan perbaikan. Dan tentunya saya kira terima kasih juga Ibu Nurjana atas kesempatan ya. Tapi tidak saya lihat mukanya kita ini. Dan dengan demikian paparan Saudara Niluh Aryani saya nyatakan selesai. Selamat istirahat semua, selamat beraktualisasi untuk kelompok angkatan 97. Mudah-mudahan semua sehat dan semua lulus pada akhirnya. Amin. Saya akhiri wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Rian, Pak Penguji, dan Ibu dari Anggota selaku coach. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Ibu Nurjana yang telah menyempatkan hadir dan mendampingi Ibu Niluh Aryani. Dan saya ucapkan terima kasih juga untuk
Ibu Marni dari BKPSDM Kabupaten Parigi Motong. Baik, dengan peserta Niluh Aryani berarti ini peserta terakhir. Ini tanda berakhirnya seminar rancangan kelompok 1 angkatan 97 Kabupaten Parigi Motong. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.